Ya, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dalam webinar kita sore hari ini seperti biasanya dimulai dari jam 5 dan tentunya Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti daripada webinar kita ini dari Yayasan Pelita Indonesia Timur sudah mendapatkan banyak berkat yang luar biasa. Dan hari ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami, tentunya kami berharap Bapak Ibu juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Baik, kali ini kita akan kedatangan pembicara kita sore hari ini. Ini sebenarnya teman saya nih, teman saya yang lama sekali. Kita sudah tak bersua, tapi hari ini bersua kembali bersama-sama, yaitu Bapak Pang David Andi Purnama. Beliau adalah sebagai praktisi pertanian organik. Selamat sore, Pak David. Sore Pak, apa kabar? Shalom. Lagi di Bali ya? Shalom Pak, apa kabar? Shalom. Ya, ini minta maaf kalau ada sedikit kredit suara, nggak apa-apa. Baik, Ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pertanian organik solusi sebagai pertanian organik sebagai solusi pertanian masa depan. Sekali lagi, pertanian organik adalah solusi bagi pertanian masa depan. Tentunya ke masa depan ini banyak sekali inovasi, tantangan yang ada. Tentu kita harus juga berinovasi, kembali lagi kepada yang namanya natural atau organik. Dan hari ini pakarnya sudah bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, Bapak Pang David Andi Purnama. Beliau adalah sebagai praktisi pertanian organik yang saat ini berdomisili di Bali. Puji Tuhan. Baik Pak Pang, sebelum kita mulai, Ya. saya akan perkenalkan dulu bagi Bapak yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, yaitu Bapak Handoyo sebagai pemimpin daripada Yayasan Pelita Indonesia Timur. Selamat sore Pak Handoyo. Oke. Ya, Kemudian selamat juga sore Pak Gesta, selamat sore semua. Terima kasih buat bantuannya berbagi link Zoom dan mengikuti webinar sore ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada Pak Bang David yang sudah berkenan menjadi narasumber sore ini. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Gesta. Oke, terima kasih Pak Handoyo. Luar biasa Pak Handoyo masih seger ya. Karena biasa dengan organik. Baik. Juga ada bersama-sama dengan kita yaitu Bapak Insinyur Wisna Dewayana. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Pak Wisnu. Belum masuk kah? Oke. Juga ada bersama dengan kita seperti biasanya kita akan didahului atau kita akan diberitahu tentang apakah ini semua ada di dalam Alkitab atau Tuhan sudah mengaturnya ke depan bagaimana, yaitu bersama-sama dengan Bapak Pendeta Daniel Alexander. Selamat sore, Papi. Halo. Selamat sore, Papi. Belum masuk juga Shalom, ya? selamat sore. Masuk baru dibuka. Iya, kok Oh, video saya belum ini. Bagaimana video ini? Tunggu. Bisa dengar sudah suara saya? terdengar sekali, terdengar sekali. Itu. Iya, oke. Oke, Nah, ini video. Sudah masuk? Belum baik. videonya ini. Oke, baik, Pi. Itu Ya, kita langsung saja pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan, namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, yaitu Reverend Akmaludin MTH dari Batam. Untuk kita dalam doa. Reverend Akmaludin MTH dari Batam. Silakan. Tolong unmute Pak. Unmute Pak. Unmute Pak di ini ya. Ada lambang merah speaker. Bapak klik. Ya, silakan. Silakan, silakan. Silakan Pak doa.
Oh, gimana? Ya, silakan doa, Pak. Nah, ya itu kita tuh putri untuk apa? Voli Kayaknya suaranya speakernya tuh Oke, kalau bermasalah. begitu nanti saya minta Bapak Sukojo Budi Santoso yang berdoa. Silakan. Unmute, Pak. Unmute dulu, Pak. Bisa, Pak? Unmute. Yang warna merah, Pak. Bisa, Pak? Oke, baik. Kalau tidak bisa, wah ini semua pada nggak bisa nih. Iya, iya, iya. Pak Wisnu, Pak Wisnu. Pak Wisnu kayaknya masih di jalan, Pak Yefta. Oke, berarti Merna, kamu yang doa, sekaligus nanti kamu akan puji-pujian. Karena kalau saya doa, sini agak ribut. Saya lagi di kafe soalnya. Silakan. Ya, baik, mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang terus melimpah atas setiap kami. Sore hari ini kami dipertemukan kembali di ruangan webinar ini untuk kami boleh bersama-sama berbagi ilmu, dan lewat pertemuan kami sore hari ini ada sebuah harapan, kerinduan untuk dapat memberkati semua peserta yang sudah hadir pada saat sore hari ini. Tuhan berkati narasumber kami dan juga setiap kami yang mengambil bagian. Bahkan kami berdoa khususnya untuk jaringan internet kami supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik sehingga tidak ada kendala untuk kami mengikuti webinar di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan webinar ini dari awal hingga sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, langsung saja Merna. Ya, baik Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk terlebih dahulu satukan hati, satu suara. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan untuk bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujiannya. Kau
Yesus yang bertahta di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Dan biar mulut lidah bibir kami akan terus membawa puji-pujian, bernyanyi bagi kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari Ya, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya umumkan. Yang pertama, kami dari PIT kembali mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin depan dengan tema kita Senin depan itu 2 terobosan padi bergizi bersama narasumber kita Dr. Ines Loidin. Jadi silakan kembali bergabung di waktu yang sama pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dengan link yang sama tentunya Bapak Ibu. Dan yang kedua, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar di sore hari ini. Bila Bapak Ibu tidak berkeberatan, mungkin dapat memberikan nomor kontaknya kepada saya, sehingga nantinya kami dari PIT akan dapat menginformasikan seputar daripada kegiatan PIT ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gefta. Baik, Merna, terima kasih buat doanya, pujiannya, luar biasa. Kami sangat diberkati. Baik, sebelum kita mulai dengan pemaparan kita atau apa yang kita harus pelajari lewat Pak Pang David sore hari ini, kita harus dahulukan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander. Selamat sore, Pi. Sudah siap, Pi? Halo, Pi. Oke, shalom. Oke, Selamat shalom. sore semua. Ya, mantap. Bisa dengar ya? Baik. Saya lagi di Nunukan ini. Bisa dengar? Siap, dengar. Oke, baik. Puji Tuhan. Shalom semua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, keluarga besar PIT. Sudah tahun ke-7 kita ini bergabung, luar biasa. Terima kasih untuk para pengurus, para pendiri dari PIT yang tetap setia, tetap tekun untuk mengajar kita. Hari ini Pak Pang David, puji Tuhan, terima kasih kita bisa belajar. Saudara, setiap kali kita mendengar kata organik, itu pasti lawan katanya anorganik, yang bukan organik. Ya, banyak orang bertanya, apa sih anorganik itu? Saudara, kalimat yang paling gampang. Maaf ya kalau ada yang nggak setuju. Ya. Buat saya, anorganik itu sebetulnya racun. Maaf, itu racun.
Walaupun ada efek bagus untuk satu bidang saja. Nah, ketika Tuhan pencipta alam semesta itu menciptakan seluruh isi bumi ini, itu semua polanya itu organik. Artinya dari bahan-bahan kehidupan itu sendiri. Jadi dari kehidupan kepada kehidupan untuk kehidupan. Nah, itu organik. Saudara, karena jahatnya manusia, maaf kalau saya berkata, karena jahatnya manusia, maka manusia merubah yang organik dengan hal-hal yang anorganik. Nah, itu racun. Dan memang hasilnya bagus. Dipercepat. Ya, hasil panen, hasil bumi, ya dari peternakan, ya itu dipercepat dengan anorganik itu. Sangat cepat. Kita semuanya tahu ribuan tahun sebelum ada bahan-bahan kimia yang ditemukan untuk pengobatan kehidupan manusia. Maka nenek moyang umat manusia itu menggunakan bahan-bahan herbal. Ya, di Jerman, saya itu lama tinggal di Jerman. Ternyata ratusan tahun yang lalu, nenek moyang orang Jerman itu menemukan sebuah penemuan yang unik. Tanah, bukan pasir ya. Nah, obat itu namanya Heil Erde. Heilnya H-E-I-L, Erde, Erde-nya E-R-D-E. Heil itu menyembuhkan. Erde itu tanah. Nah, saudara, Heil Erde ini buat orang Jerman, itu nggak ada ramuan kimia sama sekali. Semuanya dari alam. Dan itu khusus ditemukan pertama, itu untuk menyembuhkan asam lambung. GERD kalau bahasa sekarang. Dan itu sangat efektif. Sederhana dari ramuan yang ada. Kita tahu bagaimana nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Semua suku, ya semua suku di Indonesia. Tidak ada satu suku pun, ya nenek moyangnya yang tidak punya pengetahuan tentang pengobatan herbal atau pengobatan tradisional yang semua hanya dari tumbuh-tumbuhan dari alam ini. Nah, kalau kita melihat sejarah Tiongkok kuno, kita menemukan di Tiongkok itu, keren sekali. Kita semua mengetahui salah satu pengobatan tradisional yang efeknya begitu hebat itu pengobatan tradisional Tiongkok. Sampai hari ini semua dari kehidupan, termasuk juga cacing, ya maaf, kacoa, ya banyak lagi jenis binatang yang lain. Itu dari Tiongkok. Nah, jadi manusia itu dari dulu sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau kita pikir nenek moyang manusia zaman ribuan tahun yang lalu, belum ada buku, belum ada teknologi, tapi mereka sudah punya hikmat. Bahwa di alam ini yang organik ini, itu jadi sumber kehidupan yang luar biasa. Nah, PIT membangunkan kita, PIT membangkitkan kita, PIT ini menyadarkan kita untuk kita kembali kepada yang organik. Yang tertulis di Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita buka kitab Kejadian pasal 1, jauh sebelum ada manusia, saudara, Papa sudah meminta kita untuk kembali ke alam. Ya, back to nature. Pakai semua ramuan-ramuan alam. Contohnya Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Itu baru masa yang ketiga. Manusia dijadikan di masa yang keenam. Nah, jarak masa ketiga keempat itu nggak tahu berapa ribu tahun, kita nggak tahu. Dari masa keempat ke masa kelima juga kita tidak tahu berapa banyak tahun. Dari masa kelima sampai masa keenam manusia ada, itu pun kita nggak tahu berapa banyak tahun. Nah, di pasal yang pertama ayat 11-12 di masa yang ketiga, Papa sudah berfirman
bahwa manusia itu makanannya terdiri dari 3 hal. Tumbuh-tumbuhan hijau, ramuan atau herbal. Kedua, buah-buahan. Yang ketiga, biji-bijian. Lagi sekali Kejadian 1, 11, 12. 3 itu berlaku sampai hari ini. Daun-daunan, herbal, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu untuk serat pencernaan kita, tidak sembelit, tidak terganggu, biji-bijian, kering, dan buah-buahan. Hebat sekali Bapak kita. Nah, kalau perintahnya seperti itu, maka kita harus melakukannya. Nah, yang lebih hebat lagi, ketika tumbuh-tumbuhan hijau, biji-bijian dan buah-buahan itu dijadikan oleh Tuhan, saudara kita belajar biologi, maka untuk mengolah hijau daun, klorofil, jadi makanan pohon itu sehingga bisa berbunga dan berbuah, itu perlu cahaya, perlu sinar matahari. Nah, itu kita belajar dari dulu. Nah, yang unik di masa ketiga, pasal yang pertama, ayat 10, 11, 12 itu, matahari itu belum ada. Bulan bintang juga belum ada, karena itu dijadikan di masa keempat. Nah, ini hebat sekali. Nah, kita nggak usah panik. Lalu dari mana dong terangnya? Kejadian 1 ayat 3. Yang pertama kali Papa jadikan setelah dunia itu kosong, kacau balau, tidak berbentuk, jadilah terang. Itu masa yang pertama. Nah, ternyata masaknya daun-daun hijau, klorofil itu tidak perlu matahari karena Tuhan itu terangnya sendiri. Nah, kalau kita melihat jauh sebelum ada manusia, Bapa di surga sudah menetapkan makanan kita adalah daun-daunan, sayur-sayuran yang hijau, lalu biji-bijian untuk pencernaan, serat, lalu buah-buahan. Nah, kapan manusia mulai makan daging? Kapan manusia perlu protein hewani? Jauh dari Kejadian 1, yaitu di Kejadian pasal yang ke-8. Setelah banjir besar itu surut, lalu Nuh bersama dengan istri, 3 anak, 3 mantu keluar dari kapal itu, baru ada perintah untuk makan daging hewan, protein hewani. Kenapa? Karena sebelum zaman Nuh, di langit kita, ya di udara sana ada lapisan air. Nah, lapisan air itu yang menjaga bumi dari sinar ultraviolet atau sinar ungu matahari. Itu dicegah oleh lapisan air yang di atas. Nah, karena Tuhan murka, manusia jatuh dalam dosa dan hidupnya jahat, memilukan hati Tuhan, maka hukumannya air yang menjadi pelindung bumi, jadi dari sinar ungu matahari itu dijatuhkan Tuhan, dibuang Tuhan, dilempar Tuhan ke bumi. Nah, setelah lapisan air itu dilempar ke bumi, maka manusia perlu protein hewani karena ada penambahan kebutuhan protein hewani, nggak cukup dengan sayur, biji, dan buah saja. Maka itu usia manusia turun drastis dari 900-an, 800-an, tapi begitu Nuh tinggal 120. Kok bisa? Yaitu tadi karena sinar ungu matahari yang menembus bumi. Jadi bumi itu kacau sampai hari ini. Manusia diizinkan makan daging hewan ya untuk penambahan protein. Nah, itu semuanya organik. Saudara, Tuhan luar biasa. Maka itu waktu sebelum air banjir itu, Nuh buat wine, anggur, meres anggur, nggak mabuk. Karena ketika sinar ultra matahari itu tertahan, nggak bisa tembus ke bumi. Ternyata di bumi ini nggak ada fermentasi, nggak ada peragian. Maka itu anggur yang diperas, disimpan berhari-hari, nggak berarak, nggak beragi, karena nggak ada sinar ultraviolet.
Tapi begitu air bah selesai, No tanam anggur dan dia buat jus anggur, ternyata mabuk, kaget anak-anaknya. Nah, itulah proses kerusakan bumi dimulai. Nah, dari situ manusia berkembang terus sampai tahun 1800-an, 900-an awal, orang mulai keluar dari organik ke anorganik. Bahan-bahan kimia ditemukan dan sejak itulah kerusakan itu terjadi sampai pada hari ini. Jadi hari ini kita akan kembali untuk menemukan sistem organik dan ini betul-betul masa depan pertanian, peternakan, perikanan dunia ini. Di masa depan sangat bergantung kepada yang organik ini. Terima kasih Pak Bang David yang akan mengajar kita. Ayo kembali ke alam. Apa yang Tuhan sudah tetapkan di kitab Kejadian, kita ikuti, kitab Imamat, kita ikuti peraturan-peraturan hidup sehat yang Alkitab ajarkan, kita ikuti semua. Dan hasilnya pasti luar biasa. Jadi bukan cuma back to nature, tapi back to the Bible juga. Jadi kalau kita mau kembali ke Alkitab, itu artinya kita kembali ke alam. Kalau kita kembali ke alam, back to nature, artinya kita kembali ke Alkitab. Jadi antara Alkitab dengan alam tidak bisa dipisahkan. Karena ini kesatuan. Hebat ya. Lagi sekali terima kasih kepada Tuhan yang memampukan PIT. Saya sampai tahun ke-7 ini. Terima kasih Tuhan. Para narasumber yang hebat-hebat yang Tuhan kirimkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup yang sehat dengan pola organik. Haleluya. Saya kembalikan. Wah, luar biasa nih. Memang Pak Pime orangnya cerdas. Kenapa? Smart. Ini Kenapa? statement tadi itu bagus sekali. Alkitab dan alam itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Kalau Tidak bisa dipisahkan. pada alam, pasti Betul. kita akan kembali pada Alkitab. Kalau kita mau kembali pada Alkitab, juga pasti kembali pada alam. Ini Apa statement sih? yang biasa. Ini statement luar biasa. Dan kita perlu hal ini Ya. karena firman Tuhan bilang bahwa Elohim memerlukan yaitu roh, jiwa, tubuh kita sehat semuanya. Amin. 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 Betul. Oke, Pi. Ini Papi di Ya. mana nih? Di Nunukan. Sudah Di di Nunukan. Nunukan. Wow. Ya. Besok ke Kerayan. Wah, luar biasa. Oke, Pi. Selamat melayani. Ya. Oke ya. Tuhan berkati Pak Bang David. Selamat. Ya. Sebentar lagi ada Baik. KKRI kami. Di Nunukan. Tuhan berkati. Berkati. Tuhan berkati Baik. Pak Daniel. Baik. Selamat Sama-sama. melayani. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander. Back to nature, back to the Bible. Ini penting sekali supaya kehidupan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita back to nature, back to Bible. Luar biasa. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kita dapat hidup sehat dengan pertanian yang natural atau organik? Saya panggil Bapak Pang David untuk kita bersama-sama mendengar apa yang Tuhan sudah berikan kepada Pak Pang David agar disampaikan kepada kita, agar kita semuanya dalam hidup yang sehat. Selamat sore, Pak Pang. Gimana? Shalom, selamat sore. Terima kasih Pak Pendeta Yefta sudah diberi kesempatan saya untuk bercerita pengalaman sebenarnya. Saya belum pakar ya, tapi bercerita pengalaman mendampingi petani untuk petani-petani konvensional untuk kembali ke organik. Yes. Oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Shalom semua. Saya mau bercerita tentang bagaimana pengalaman saya. Nanti dibantu sama anak saya untuk bahan presentasinya bisa ditayangkan oleh Margeri Bastiano. Ya, anak saya di Jakarta, saya di Bali. Nah, yang saya mau sampaikan adalah sesuai judul, pertanian organik adalah pertanian masa depan ya. Ini pas momentumnya di saat dolar mahal, pupuk kimia meningkat, ya. Yang terjadi adalah daya beli daripada petani turun.
ya, karena hasil panen tetap mengikuti market, harga pasar, ya. Maka saya bisa kasih gambaran bahwa pertanian yang selama ini yang kita sebut konvensional, ya, seperti tadi eh, Pak Pendeta Daniel Alexander katakan, ya, bahan kimia itu memang instan hasilnya, tetapi dampaknya berkepanjangan, ya. Saya sebut dengan lingkaran setan, ya. Lingkaran setan daripada oke, Ger, slide-nya. Lingkaran setan pertanian masa kini, ya. Jadi memaksa ketergantungan yang berujung pada kenaikan harga pupuk kimia dan pestisida itu terjadi. Lalu, ya, memicu tingginya masalah penyakit tanaman. Maka yang terjadi adalah industri-industri seperti produsen pupuk kimia itu bisa berkembang, ya. Karena apa? Karena memang di saat di saat produktivitas tanah menurun, kesuburan, ya, pupuk tambah banyak, penyakit juga tambah tinggi, maka pestisida. Lalu kondisi lahan yang cenderung rusak karena pemakaian bahan kimia itu berlebih udah terbukti, ya. Sistem ini menguras lahan dan finansial secara bersamaan. Nah, momentum ini saya ajak petani di Kintamani, ya, saya juga bertanam, memberi contoh buat mereka bahwa pertanian organik adalah pertanian masa depan. Jadi sulit sekali untuk mengajak mereka untuk beralih. Kenapa? Karena cenderung pertanian organik, ya, satu, sulit. Kedua, mahal. Ketiga, skalanya nggak bisa luas. Maka yang mereka khawatirkan adalah produktivitas menurun. Tapi saya dampingi terus dengan cara tiap minggu saya datang, saya membawa satu bioteknologi yang saya sudah kembangkan kurang lebih 25 tahun. Dan dengan konsep yang mudah dilakukan supaya biaya kos produksinya menurun, ya. Kita ceritakan dulu bahwa hasil tidak lebih penting dari slide kedua, ya. Ini yang terjadi, yang saya alami adalah petani itu fokus pada hasil. Mereka prosesnya dengan memakai pestisida, memakai pupuk kimia, buat mereka no problem, ya. Mereka akan terjadi problem di saat biayanya tambah tinggi, hasil panennya menurun. Nah, saya bilang bahwa ini para petani itu mewakili paradigma lama. Dia fokus pada hasil akhir. Terus yang kedua, mengabaikan proses dan kebutuhan dasar tanaman. Jadi tanaman boleh dikatakan tanah juga, ya, bahasanya diperkosa, ya. Lalu supaya mereka bisa memproduksi sementara daya dukung lingkungannya sudah turun. Yang terjadi adalah pemakaian pupuk kimia berlebih, lalu terjadinya imun hama terhadap pestisida, sehingga pemakaian pestisida tambah banyak. Salah satu contoh, petani cabai yang saya dampingi, petani kubis, itu mereka memakai pestisida di Kintamani dan di Bedugul itu 3 hari sekali. Karena apa? Karena hujan dan kabut. Alasan mereka begitu, karena kalau habis kabut, malam kabut, pagi mereka harus semprot dengan fungisida. Karena apa? Terjadi serangan jamur. Nah, jadi saya jelaskan sama mereka bahwa dengan paradigma yang ke depan itu adalah kita fokus pada merawat proses pertaniannya dan memeta. Jadi kami pakai alat, ya, menjaga keseimbangan ekosistem bumi supaya biaya pemakaian pestisida turun. Nah, saya, ya, pakai firman Tuhan, panggilan fundamentalnya Tuhan Allah mengambil, rawat dan mengurus taman itu. Jadi saya kembali pada substansi awal, bahwa dulu kita belum mengenal pupuk kimia, belum mengenal pestisida, ya, dan manusia belum banyak mungkin, ya. Jadi orang kebutuhan akan bahan pangan masih bisa tercukupi, ya. Kita masuk kepada 3 pilar pertanian organik yang saya kembangkan, yaitu adalah pertama adalah keseimbangan ekosistem yang kita
keseimbangan ekosistem tuh tanah yang tadinya sudah keras, sudah turun daya dukungnya, itu saya perhatikan banyak pupuk kimia, banyak pupuk kandang yang diberikan oleh petani. Ya, tadi siang juga bahas bahwa di Kintamani pariwisata turun. Karena apa? Karena banyak lalat. Lalat dari mana? Ya, salah satunya dari pupuk kandang yang masih mentah. Ditabur ke lahan pertanian, akhirnya tumbuh lalat. Banyak lalat. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak memakai kompos karena biaya. Mereka pakai pupuk. Tetapi pupuknya belum jadi. Maka akhirnya jadi mencemari lingkungan. Jadi mengganggu ekosistem. Nah, jadi pertahanan keseimbangan ekosistem itu saya melihat bahwa dengan pengalaman saya 25 tahun bertani, saya melihat bahwa pupuk kimia yang diberikan itu tidak semuanya terserap oleh tanaman. Lalu pupuk kimia yang tidak terserap itu membuat tanah jadi keras, pH tanah turun. Lalu juga penyakit jadi meledak, ya, ekosistemnya jadi rusak. Nah, lalu saya membuat satu konsep bahwa ekosistem di dalam tanah itu ada hayati, ya, ada bakteri yang lemah. Nah, bakteri yang lemah itu saya kuatkan dengan saya buat kultur bakteri, lalu saya kembalikan ke tanah kembali. Dan hasilnya adalah konsepnya adalah pemakaiannya tiap minggu. Karena yang saya buat adalah tanah menjadi pabrik pupuk buat tanaman. Ya. Lalu kita buat penyihatan lahan yang yang paling pertama, yang pondasi pertama, ya. Lalu setelah membangun pondasi itu, ya masuk slide ke berikutnya, Ger. Ya. Saya lihat bahwa lahan yang sehat itu juga membuat tanaman tumbuh bagus, akarnya bagus. Jadi saya buktikan pada petani di sana, saya dampingi. Akhirnya mereka bilang, Pak David, setelah saya ikuti metode Bapak dengan dikocor tanamannya, cabai saya produktivitasnya meningkat. Terus ketahanan terhadap hama penyakit juga lebih kuat. Karena apa? Biasanya mereka bilang kalau kena cabai itu kena patek atau antraknos, itu dalam 1 minggu habis. Tapi ternyata setelah memakai metode Bapak, dikocor aja ke tanah, ya, dengan kondisi sedikit aja 100 mili per pohon, atau biayanya kalau dihitung di petani dihitung Rp50 sekali aplikasi di tiap minggu. Mereka rasakan produktivitas cabainya naik. Bahkan di 2000 pohon cabai yang tadinya produksi tertingginya 50 kilo, mereka waktu mau nyepi produksinya sampai 190 kilo cabai rawit sekali petik. Kemarin 2 minggu lalu saya ke kebun, mereka sudah panen 36 kali dengan keuntungan yang mereka dapat 80 juta rupiah dari 2000 pohon. 2000 pohon itu cuma 1500 pohon, 1500 meter persegi. Ya, saudara-saudara. Lalu yang menarik adalah testimoninya adalah karena mereka menanam cabai di antara pohon jeruk, mereka bilang pohon jeruknya jadi sehat. Pohon kopinya ikut sehat. Nah, saya tanya, selama ini kalau pakai pupuk kimia gimana? Oh, kalau pakai pupuk kimia cuma dikocor ke pohon cabai, jeruknya tetap kurus. Kopinya tetap kurus. Jadi ini ada perubahan ekosistem tanah membuat lingkungan di sekitarnya kembali subur. Sedangkan aplikasinya sangat mudah, cuma dikocor. Dan mereka bilang, Pak, saya sudah 25 hari nggak lagi memakai pestisida kimia sama sekali. Ternyata tanamannya sehat. Saya menyesal kenapa nggak kenal Bapak dari dulu. Kenapa? Karena kalau tahu begini, saya bisa lebih santai kerja. Bayangkan ya, pertanian konvensional, pemakaian pupuk kimia sangat banyak.
lalu pemakaian pestisida yang luar biasa. Sehingga saya sedikit berangan-angan kalau saya bisa merubah pertanian di Kintamani terutama supaya cabainya menghasilkan cabai yang organik, maka kita menyehatkan turis-turis yang datang ke Pulau Bali yang makan makanan yang memakai sambal matah aman. Maka saya buat juga bawang merah organik. Ya, dengan biaya kos yang sangat rendah. Karena mereka bilang biayanya di bawah efisiensi sampai 50%. Dan saya tidak menggunakan konsep seperti organik kebanyakan yang produksinya parsial kecil-kecil. Saya kembali tetap berkebun secara luas. Oke? Ya, penyumburan lahan berbasis data ini saya memakai alat, ya. Oke, slide berikut. Jadi, saya bukan orang yang kira-kira memakai sesuatu teknologi. Saya dibantu dengan dari sahabat saya di kantor, anaknya kebetulan kuliah di elektro di Salatiga. Saya minta dibuatkan alat yang saya sebut adalah kontrol kesuburan tanah. Nah, itu yang sebelah kiri slide-nya, itu alatnya yang dibuat oleh anak mahasiswa baru tingkat ketiga, ya, baru semester ke-6. Dan ini sensornya ada 5, itu ditusuk ke tanah seperti yang gambar di sebelah kanan, itu ditusuk ke tanah untuk ngecek kesuburannya. Dan datanya seperti ini. Data yang muncul itu ada yang kebaca suhu, terus pH-nya kebaca, kelembabannya, lalu konduktivitas atau kesuburannya, kandungan N, P, K, lalu yang sebelah kanannya CN organiknya juga kebaca, ya, kalium, kalsium, ya semua kebaca, ya. Dan yang menarik adalah bahwa saya juga pasang GPS. Kenapa dipasang GPS? Supaya titik yang diteliti itu bisa terkontrol. Nah, alat ini kami mulai perkenalkan ke Universitas Udayana dan diterima baik karena dengan alat ini mahasiswa penelitian untuk pertanian jadi mudah karena datanya on the spot langsung dapat, langsung bisa direkam di HP tanpa perlu harus ke lab. Karena kalau harus ke lab prosesnya panjang, bisa 2-3 minggu, lama, mahal, dan tidak praktis. Kalau dengan alat ini, alat buatan mahasiswa ini, dan alat ini saya sudah bawa, kenalkan ke kawan saya dari Malaysia, Profesor Ain, di mana Profesor Ain juga lihat alat ini dan dia sangat terkejut, karena alat ini di Malaysia pun belum ada yang buat. Ya, kalau ada buatan China, ini nggak selengkap ini. Sampai CN organiknya bisa kita dapat datanya. Sehingga dengan alat ini, dengan data ini, saya percaya diri dalam mendampingi petani. Bahwa pupuk yang saya berikan, itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Dan yang luar biasa, ya, slide berikutnya, Ger. Ya, ekosistem yang seimbang menghasilkan lingkungan tanaman yang lebih tahan penyakit dan terbukti. Pada tanaman cabai, penyakit layu fusarium yang paling ditakuti, penyakit patek, dan kutu kebul, trip, itu tidak lagi menyerang. Walaupun tidak disemprot sama pestisida. Jadi apa yang tadi Pak Pendeta Daniel Alexander katakan, ini sudah terjawab, Pak. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, saya buat seperti ini. Jadi betul-betul kami berkebun, ada 10 titik lokasi yang ada di Kintamani dan di Bedugul, kita sudah tidak lagi menggunakan pestisida kimia dan tidak menggunakan pupuk kimia. Dan skalanya bukan skala seperti pertanian organik yang umum,
Ini skala luas. Makanya saya bersemangat sekali diberi kesempatan sama Pak Handoyo untuk menceritakan ini. Karena saat ini pertanian organik sudah bisa kita kerjakan tanpa harus ahli pertanian. Kenapa? Karena konsepnya saya sudah buat sangat sederhana. Nah, jadi alam memiliki mekanisme pertahanan sendiri dengan menjaga ekosistem. Ya. Jadi kita mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Bukan mengurangi lagi. Saya sudah tidak menggunakannya. Ya. Dan ini foto-fotonya, ya. Ini cabai yang ditanam di Bedugul, ya. Ini buahnya sangat banyak. Petani ini tanam cuma 600 pohon. Di Bedugul itu hujan sama kabutnya setiap hari. Dan tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, nggak mungkin mereka bisa bertahan. Tapi dengan metode yang saya kembangkan, ini terbukti cabainya besar, tahan simpan, disukai market, dan lebat. Kemarin 600 pohon, panen tertingginya dapat 60 kilo. Itu luar biasa. Kenapa? Biasanya untuk dapat 60 kilo dibutuhkan biasanya petani 2.000 pohon. Jadi dengan biaya yang sangat murah, aplikasi yang sangat mudah, di Bali ini beruntung. Kenapa metode ini? Karena kekurangan tenaga kerja. Jadi dengan tidak lagi menyemprot, tidak lagi lakukan pemupukan kimia, dan cuma dilakukan seminggu sekali pemupukannya, ini bisa berhasil. Nah, ini foto berikutnya, ini tanaman cabainya seperti ini, di lahan terbuka, dan tidak ada masalah dengan layu fusarium, dengan patek, dengan trip, sampai petani di sekitarnya kebingungan. Masa nggak pakai pestisida bisa seperti ini? Ya, jadi saya dampingi petani ini untuk beralih di Bedugul, beralih ke pertanian yang tidak memakai pupuk kimia dan pestisida. Itu sudah saya pupuk selama mereka latihan untuk beralih itu 1 tahun. Ya, dan ini slide berikutnya, tanaman bawang merah, umur 50 hari, full organik, tanamannya sangat subur. Ini udah generasi keempat. Dan yang sebelahnya kubis 76 hari, mulus, nggak kena penyakit sama sekali. Karena penyakit pun tidak nyebar. Ya, gitu. Lalu ini buncis, umur 35 hari, seperti pagar. Dan produksinya tinggi, dan kita sebut lorong kehidupan buncis di Manyungan. Ini di salah satu di daerah Baturiti juga. Ya. Lalu untuk tanaman yang dipakai sungkup, ya, ini untuk hotel, kebutuhan hotel, edamame, daun mint, dan seledri, ini semuanya full organik. Ya, di Sanur, di rumah saya kembangkan pisang di sebelah kolam renang. Ini pisang saya pupuk pakai kotoran ayam. Yang di bawah pohon pisang itu ada kandang ayam, di mana kotoran ayamnya kita bersihkan dan kita campur air, lalu disiramkan. Dan pohon pisangnya luar biasa produktivitasnya. Ya, buahnya manis, besar-besar, ya. Dan itu yang sebelah kiri di pisangnya ada kantong di ujungnya. Itu cara saya memberikan aplikasi bioteknologi, ya. Cukup 3 tetes tambah 50 mili air. Setelah potong jantung kita masukkan pakai plastik. Dan itu membuat buah lebih besar-besar, dari bawah sampai atas kurang lebih seragam, produktivitas meningkat, dan sama sekali tidak kena penyakit layu fusarium. Sementara saya tidak lakukan penanganan apa-apa. Ya. Jadi yang terakhir, ya, merawat proses menuai masa depan. Buat kami pertanian organik bukan sekedar metode alternatif, tidak. Ini menjadi metode yang akan diperhitungkan. Ini adalah pengembalian mandat kita untuk merawat bumi yang kini diperkuat oleh presisi data. Jadi kita pakai data. Bukan lagi, wah mupuk itu waktunya mupuk. Wah
lihat daunnya, tidak. Kita pakai semuanya by data. Ya, jadi pertanian yang saya kembangkan di Bali itu semuanya pakai data. Ketika kita berhenti mengeksploitasi dan mulai memulihkan lahan, alam merespon dengan imunitas dan hasil yang melimpah. Masa depan agrikultur ada pada keseimbangan. Jadi begini, saya dulu pernah belajar sama Pastor Agato di Cisarua. Beliau bilang butuh waktu 12 tahun untuk bisa mengembalikan lahan yang sudah terkontaminasi bakteri sama kontaminasi pupuk kimia dan pestisida itu butuh 12 tahun. Ya, untuk bisa dicuci. Jadi saya bukan sekarang full organik, tapi saya sudah tidak lagi gunakan pestisida dan pupuk kimia, langsung dipakai. Tanahnya belum full organik, tetapi prosesnya sudah organik. Jadi dalam proses-prosesnya itu akan jadi ke depan, harapan saya pertanian organik yang kami kembangkan, produktivitasnya tinggi, harga jualnya jadi tidak perlu mahal. Tidak seperti pertanian organik yang sekarang. Jadi target saya di Bali, sayuran, lalu cabai, bawang, itu sudah bisa kita nikmati dengan sehat. Dan rasa sayurnya lebih manis, lebih enak. Bahkan ada petani yang bilang, Pak David terima kasih, baru 2 bulan saya memakai metode Bapak, efisiensi saya berbudidaya tanaman sudah turun 80% biayanya, dengan harga komoditas 5 kali lipat dari harga market untuk sayuran. Saya senang sekali bisa share pengalaman saya di tempat di PIT. Saya harap daerah-daerah terpencil bisa kami berkolaborasi untuk bisa membangun dengan kos biaya yang tentu sangat terjangkau. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sekilas informasi tentang saya. Ya, saya sudah bergerak di bidang inovasi lebih dari 30 tahun. Dan saya memang seorang inovator yang membuat inovasi yang selalu unik. Kenapa? Karena kalau sudah dibuat sama orang, saya nggak ikut. Saya selalu membuat sesuatu yang baru. Maka kalau saya sudah biasa ditolak, sudah biasa tidak dipercaya, karena inovasinya betul-betul tidak tidak biasa, tetapi selalu yang luar biasa. Jadi tahun 2010 saya dapat rekor muri untuk tanam jagung manis, ya terbanyak, jadi dapat 26,5 ton. Tanaman terpadat 88.000, rasa jagungnya termanis 20 brik dan bisa dimakan mentah. Ya, jagung manis bisa dimakan mentah. Jadi saya juga masuk 100 inovator tahun 2008 untuk penemuan saya di peternakan ayam nanti yang akan saya presentasikan pada waktu yang nanti PIT akan berikan kesempatan. Dan saya juga sebagai terapis yang juga ahli herbal. Saya membuat jamu tetes. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan, Pak Yaftah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak David, luar biasa. Terus terang, saya bisa menjamin keberadaan Pak David yang luar biasa memberkati banyak petani sampai detik ini. Saya Terima juga kasih. lihat dengan mata kepala apa yang Pak David lakukan, khususnya untuk bangsa Indonesia. Tadi sudah dikatakan dia banyak memberikan inovasi-inovasi, terutama di bidang herbal atau organik. Itu saya tahu sekali, saya kenal sekali dengan beliau ini. Sebab itu jangan Bapak Ibu menganggap ini hal yang biasa saja, tapi hal yang luar biasa untuk kita sama-sama membangun Indonesia dengan pertanian organik di masa depan. Sekali lagi Pak David, terima kasih. Kita akan masuk di dalam tanya jawab, namun sebelumnya kita akan dengarkan pujian penyembahan dulu dari Merna Mandalahi. Silakan Merna. Terima kasih Pak Yefta.
Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu tentunya malam hari ini silakan bisa raise hand dan bisa chat juga di kolom chat, nanti Kak Wisnu akan bantu untuk bacakan. Satu pujian akan kembali kita perdengarkan sore hari ini, bisa minta tolong Kak Joshua. Ada sebab anugerahmu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerahmu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Tuhan memuji-Mu selamanya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum waktunya saya serahkan kepada Pak Yefta, kembali saya mengundang, kami dari PIT mengundang kembali kehadiran Bapak Ibu semuanya di webinar kita Senin yang akan datang dengan tema kita Dua Terobosan Padi Bergizi bersama narasumber kita Dr. Ines Loidin. Jadi silakan kembali bergabung bersama kami Bapak Ibu di waktu yang sama pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan juga dengan link yang sama tentunya.
Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar sore hari ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bila Bapak Ibu tidak berkeberatan, mungkin bisa memberikan nomor kontaknya kepada saya, sehingga kami dari PIT akan kembali dapat menginformasikan informasi terbaru seputar daripada kegiatan PIT ini. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Yefta, Ya, gimana, Merna? ini sementara diambil alih dulu karena ini Pak Wisnu lagi tidak enak badan dan ini dia lagi perjalanan. Oh, oke, baik. Tidak apa-apa, baik. Terima kasih. Nanti saya sama Merna ya, kita berdua ya. Baik, baik Pak. Soalnya Ya, saya siap. lagi di kafe, jadi kadang-kadang saya nggak terlalu dengar gitu. Ya, Baik, baik Pak. Ya. baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam tanya jawab. Tentunya saya akan mendahulukan bagi yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang raise hand dan saya memberikan satu orang satu pertanyaan. Tidak bisa banyak satu orang satu pertanyaan dan saya mulai dari Pak by Dynamic. Wah, ini by Dynamic ini siapa namanya sebenarnya ya? Dari Bali. Silakan dari by Dynamic. Unmute, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Satu Pak. pertanyaan tadi. Ya, Pak, Singkat, jelas, padat. Pak David, terima kasih uraiannya, saya sependapat. Kebetulan saya juga baru belajar bertani ini. Terlambat setelah 50 up, baru kita mulai kenal pertanian. Awalnya saya mulai dari hidroponik, kemudian turun tanah untuk mengenali tanaman-tanaman yang di tanah. Dan saya tertarik dengan yang disampaikan Pak David. Pak David boleh cerita sedikit mengenai konversi lahan dari konvensional dijadikan organik. Based on data yang tadi Pak David sampaikan, kira-kira data awalnya seperti apa, kemudian dilakukan apa, mendapatkan data akhir seperti apa, plus penggunaan alat tadi itu, gitu. Boleh cerita sedikit, kemudian nanti biar bisa TikTok lebih jauh lagi, karena sepintas tadi saya dengar ada penggunaan kotoran ayam dan lain sebagainya, di mana kotoran ayam juga kita tahu banyak antibiotiknya di situ. Ada sebagian golongan yang juga sedikit menjauhi kotoran ayam, kemudian menggunakan kotoran hewan yang lain seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Saya Bayu dari Tabanan. Monggo Pak David. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Saya memang untuk mengkonversi dari petani yang konvensional diarahkan mengikuti metode saya ini tidak serta-merta hasilkannya langsung organik ya. Karena saya tahu pelajaran dari Pastor Agato, tanahnya masih banyak mengandung bahan kimia. Tetapi pola ini saya mulai untuk meninggalkan. Karena untuk bisa petani mengkonversi dari pemakaian pupuk kimia ke tidak pakai pupuk kimia, itu persoalan yang cukup rumit. Apalagi tidak menggunakan pestisida karena mereka biasa semprot ya. Jadi konsepnya adalah pendampingan yang saya lakukan setiap minggu. Nah, konversi lahannya itu ya. Jadi alat itu kan saya bawa. Jadi sebelum ditanam kita udah cek dulu, Pak. Ya, keadaan tanahnya seperti apa? Datanya seperti apa? Jadi kalau tanahnya itu, kalau saya patokannya supaya petani itu nggak terlalu rumit pemikirannya, itu adalah kebutuhan NPK dan EC-nya. Lalu ada bantuan juga saya dari Profesor Yohanes dari Udayana yang menambahkan untuk ditambahkan CN organik. Jadi supaya tanaman mampu untuk bisa menyerap unsur hara di tanah dengan baik. Nah, jadi konsepnya adalah saat sekarang saya baru bergerak setahun ini di Bali untuk mengkonversi ke arah sana. Tapi yang terjadi seperti di Candi Kuning itu bulan Desember kita panen kentang tidak memakai pupuk kimia.
Cuman kita sudah tidak lagi bongkar tanah, Pak. Jadi petaninya langsung habis itu tanam kol ungu. Setelah tanam kol ungu, tanam cabai. Cabainya cabai lokal dia tanam. Dan semenjak itu petaninya sendiri yang keheranan karena tanaman jadi sehat, subur, nggak kena hama, nggak kena penyakit, nggak kena yang namanya serangan trip. Jadi saya melihat kalau tanaman itu sehat, tripnya nggak suka. Nah, saya membuat inovasi yang sudah saya kembangkan, Pak. Ya, ini pakai namanya ini Sukom namanya, super kompos. Dan saya pakai produk ini yang saya buat. Ya, jadi ini dengan produk ini nih, ya, ini yang kemasan 200 gram. Ada kemasan yang 1 kilo. Nah, kita pakai satu botol ini yang 50 mili dengan yang 1 kilo. Kita campur di air. Nanti kita akan teknisnya kita akan buat di grup ya. Ya, dari acara ini kita bikin grup supaya belajar sama-sama. Lalu setelah dikultur 1 hari dengan ditambah gula 1 kilo, itu bisa untuk campuran ini ya bisa jadi 1 ton air yang bisa kita kocorkan tiap minggu ke tanaman. Tanaman cabai itu saya kasih cuma 100 mili per minggu. Ya, isi dari produk-produk nanti saya akan share di grup ya. Jadi ini yang saya jelaskan bahwa hari ini kesempatannya adalah kita membuat satu pemahaman dulu. Nah, alat yang saya pakai karena alat itu portable kita bisa bawa kemana-mana, kapanpun kita bisa lihat. Kenapa tanaman ini sehat? Kenapa nggak kena serangan hama penyakit? Ternyata setelah dihitung pH-nya bagus, nutrisinya bagus. Begitu. Jadi kalau ada tanaman yang kurang terkena hama, itu biasanya pH-nya turun. Begitu, Pak. Nah, itu yang kita sedang lagi dengan Profesor Yo dari Udayana, kita lagi catat datanya semua, Pak. Jadi kita sekarang yang paling pertama adalah supaya produktivitas tanahnya itu jalan, bertanam terus-menerus. Tapi kalau saya lihat, pertanian yang dilakukan di Bedugul yang udah 1 tahun, tambah hari tambah bagus. Tanaman bawang sama sekali nggak kena hama penyakit, walaupun kena hujan, kena kabut yang tebal, tanpa disemprot. Ya, jadi kurang lebih begitu Pak Bayu. Kalau Pak Bayu di Tabanan nanti saya undanglah, kita ketemu lah. Saya ada kebun di Candi Kuning, ya ada beberapa yang nanti bisa kita ngobrol di lokasi lebih enak Pak Bayu. Ya, begitu ya Pak Bayu ya. Jawabannya. Pak Yefta, silakan. Halo Pak Yefta. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Mungkin kesempatan saya berikan kepada Pak Setiono Yudo Tiasmoro. Bisa dibuka? Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya Yudo dari Malang. Ya, Pak. Temannya Joseph. Halo Joseph. Baik, terima kasih sekali Pak David atas pencerahan pada kita semuanya. Kebetulan profesi saya itu guru Pak Joseph, saya itu dosen. Saya bolehkah berkolaborasi dengan penjenengan, terutama memang tidak mudah untuk mengajak petani langsung mau transisi ke organik dan butuh waktu lama. Dan menurut saya alat yang dipakai Pak David itu mungkin sangat membantu dengan cepat mendapatkan kondisi tanah ya secara cepat, yaitu kondisi kimia terutama ya kan NPK, pH sama C organik ya. Sehingga kita akan tahu bahan organiknya. Jadi ya. Yang pertama apakah kami bisa berkolaborasi karena saya juga mengajar organik di kampus, tapi ya pengalaman banyak bapak daripada saya, jadi saya ingin itu berkolaborasi. Yang kedua mengenai bagaimana saya bisa mendapatkan alat itu, beli di mana dan seterusnya. Dan Pak David, apakah sudah pernah dicek ya Pak David, dikalibrasi ya, sampun ya? Kita aja Pak, matur nuwun David. Ya, makasih. Sudah Pak, dikalibrasi kita pakai alat
saya ada alat khusus yang memang saya beli yang sudah sertifikasi BRIN. Itu yang saya pakai alat itu untuk dan kalibrasinya saya lakukan rutin, Pak. Ya, gitu. Jadi sangat senang berkolaborasi, Pak. Dan yang luar biasa adalah saya bisa kontrol semua pekerjaan lewat WhatsApp, Pak. Karena yang saya butuhkan bukan petani yang pandai, maaf ya, jangan kesinggung. Saya hanya butuh petani yang patuh. Ya, ini yang unik, Pak. Karena saya sendiri sebagai praktisi, saya melayani pekerjaan sampai Malaysia itu cuma lewat WhatsApp, Pak. Petani binaan saya banyak, Pak. Ya, saya semua lewat WhatsApp. Saya juga bukan cuma pertanian, tapi saya juga ahli di bidang pertambakan, tambak udang. Ya, saya bisa remote control di seluruh Indonesia pakai lewat WhatsApp saja. Ya, jadi kalau Bapak mau kolaborasi sangat mungkin. Nanti peralatannya nanti kita akan hitung, ya, karena memang kita masih bahan bakunya untuk elektroniknya masih import. Yang mahal itu adalah codingnya, ya. Jadi memang metode ini sangat membantu sekali. Dan nanti peralatannya kemarin sudah dipesan sama dari Udayana dan dari Malaysia, ya. Bahkan mahasiswanya nih yang membuat ini malah udah ditawari untuk S2-nya di Malaysia, Pak. Karena ketarik sekali dengan peralatan itu, ya. Jadi peralatan itu dibuat atas inisiasi dari saya, karena saya mau pertanian organik ini bukan cuma feeling, tapi pakai data. Setuju ya Pak ya? Jadi kayak Bapak sebagai dosen pasti lebih mudah untuk mengajarkannya. Terus kenapa saya pakai GPS? Karena saya nggak mau dibohongi sama mahasiswa. Ya, jadi jangan dia lagi di kafe dia bilang sudah dites. Nah, ya, jadi kita betul-betul semuanya by data. Jadi sangat mudah. Nanti kalau minta izin dari PIT, kalau boleh nanti semua yang bertanya yang ini boleh nanti saya dapat nomornya atau nomor saya pakai nomor Malaysia, ya. Nanti di bahan presentasinya kita akan share, ya. Nanti boleh bikin grup WhatsApp, begitu ya, supaya kita bisa follow up. Karena metode saya gini, banyak orang ragu bertani organik karena semuanya bicara parsial, tidak bicara industri. Nah, saya sendiri sedang dengan kawan saya, ya, saya memang lagi kembangkan untuk buat pertanian organik juga di Malaysia, ya, dengan dikontrol, remote kontrolnya dari Indonesia, Pak, ya. Jangan kita hanya import, kita juga bisa ekspor, Pak, ya, begitu, Pak, ya, begitu penjelasannya. Nanti kita bisa sambung, Pak, ya, oke. Ya, baik Pak Setiono sudah terjawab ya. Selanjutnya untuk yang bertanya, Bapak Ibu yang sudah saya diberikan kesempatan bisa resenya diturunkan ya, supaya nanti saya nggak bingung. Ini saya sendiri karena fokus saya ini juga dengan mencatat nomor Bapak Ibu semuanya. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak, ini siapa ini? Pak Daniel Rusli ya? Daniel Rusli. Oke, thank you. Salam kenal Pak David. Salam kenal Pak Daniel. Kami ini lagi sedang buka lahan untuk tanam koro sebenarnya di Sumba, Pak. Oke. Karena koro ini kan satu level di bawahnya kedelai ya, secara gizi dan lain sebagainya. Jadi kita sedang mau mengupayakan koro ini untuk tempe, susu kacang untuk dibagi-bagikan ke daerah-daerah yang memang kurang gizi atau tingkat stuntingnya tinggi. Itu yang pertama. Karena ini baru. Dan tanaman koro itu sebenarnya tanaman native di Sumba, tapi sudah apa ya,
menurut masyarakat lokal punah gitu kan karena mereka nggak tahu bahwa manfaatnya segala macam. Jadi kita perkenalkan kembali gitu tanaman koro ini. Tanah di Sumba itu kan juga relatif masih virgin ya Pak ya. Jadi Ya, meskipun subur, tanahnya Pak. kan tanahnya kan karang-karang semua di atasnya, tapi begitu Ya, karang itu dicongkel itu tanahnya masih hitam sekali gitu kan. Jadi masih subur masih sekali. perawan, Pak. Masih perawan. Nah, itu Ya, dia. Nah, ya, jangan sampai kita berkontribusi dosa merusak tanah gitu, Pak. Nah, itu ya, ya. waktu organik ini saya tertarik sebab kenapa? Kita sudah bisa ngajarin dari awal untuk jaga tanah, menjaga alam, menjaga lingkungan ini supaya tetap subur gitu. Ya. Jadi mohon petunjuknya gimana kami harus mulai gitu kan ininya seperti apa gitu kan. Jadi nanti saya akan bergabung di grup juga gitu kan untuk kita bisa tektokan lebih lanjut gitu kan untuk itu Oke. supaya hasilnya juga melimpah tanaman koronya. Kita juga di samping kita pemberdayaan petani lokal, kita pemenuhan gizi untuk masyarakat lokal, juga kita akan bidik untuk produk hilir untuk tanaman koro supaya ekonomi masyarakat juga bisa meningkat gitu. Jadi mohon petunjuknya Pak David gitu. Jadi nanti saya akan bergabung di grup kita. Ya. Terima Oke. kasih Pak Daniel. Ya, saya jawab Pak Daniel, ini sangat mudah. Pak Daniel tanam biasa saja, ya. Cuma pemupukannya nanti dengan dua kombinasi produk ini, ya. Ini nanti kombinasi produk ini kita buat di dalam tong, kita encerkan dengan air, ya. Karena dia kandungan nutrisinya sangat lengkap, ya. Ini sangat lengkap. Saya buat sangat simple, kecil begini ya. Ini dipakai di tambak udang. 200 gram ini cuman bisa untuk 1 hektar, Pak. Oh, wow. Jadi saya selalu bikin sesuatu yang kecil. Terus ini produk yang ini, Pak. Dosisnya sangat kecil, 1 tetes untuk 10 meter persegi, Pak. Ya. Jadi ini 50 mili bisa buat 1 hektar. Jadi kenapa? Karena saya pemikiran ini saya udah 20 tahun berpikir. Karena Indonesia ini kan luas. Kalau kita kirim air banyak. Jadi saya bikin ini nutrisi ibunya kurang lebih gitu. Nah, kalau Bapak nanti nanam, itu aplikasinya sangat mudah. Cuman disiramkan tiap minggu. Ya, 100 mili per pohon. Cuma itu saja. Nanti tanaman sudah subur, tumbuh dan tahan hama penyakit, Pak. Ya. Ini saya kalau saya ngomong baru 1 titik mungkin terlalu berlebihan. Tapi di Bali saya sudah 12 titik, Pak. Bahkan kemarin ada pengusaha yang punya masalah dengan layu fusarium pada tanaman pepayanya, baru yang dia sudah tanam 10.000, hilang 6.000 pohon mati karena kena jamur. Itu baru 3 minggu pakai produk konsep saya, baru 3 minggu fusariumnya tuntas, Pak, tanpa pestisida. Maka boleh dikatakan kalau banyak orang yang nggak percaya, ya saya nggak apa-apa, Pak. Karena buat saya senang menjadi orang yang nggak dipercaya orang, karena bukan apa-apa. Metode saya berarti metode belum pernah ada. Ya, jadi konsep saya berpikirnya kalau orang tambah nggak percaya, tambah asik. Karena apa? Berarti Tuhan kasih hikmat saya original, Pak. Begitu badannya. Saya siap support ikut nanti produk nanti untuk Sumba. Ya, saya akan ikut donasi, Pak, produknya. Ya, jadi nggak usah lagi berpikir biaya. Saya yang akan kirim sampaikan ke Sumba. Tinggal Bapak itu aja berapa ininya. Ya. Siap. Oke. Thank you, Kalau Pak. bisa dapat kesempatan menabur kan sangat ditunggu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Gini, kalau seandainya pertanyaan sama tadi dengan Pak Daniel, berarti Bapak Ibu berarti sudah dapat jawaban ya. Nah, supaya kita menghemat waktu, tapi itu kalau pertanyaan sama dengan Pak Daniel tadi, baru Daniel Rusli, mungkin next aja sehingga nanti bisa hubungi langsung dengan Pak Daniel Rusli. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Akmaludin. Silakan Pak Akmaludin. 1 pertanyaan singkat, jelas, padat.
Pak Akmal, unmute Pak Akmal. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, Ya, salam. silakan. Salam. Shalom Ya, Pak iya. Lakman. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak David untuk pemaparan yang luar biasa, jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih. Saya ini di Batam adalah petani, sudah melakukan petani organik secara manual aja. Sudah 25 tahun saya bertani. Ya. Cuman sampai hari ini saya belum ketemu sarinya, dan sore ini saya akan ketemu sarinya. Nah, Amin. tanaman saya itu yang tanaman tua adalah jengkol dan alpukat. Ya. Nah, di Batam itu kan tanahnya bauksit dan asamnya tinggi banget, tinggi sekali. Ya. Nah, jengkol itu sudah berbuah, panen tiba-tiba mati karena ada serangan rayap. Satu. Ya. Yang kedua, tanaman pisang hidup tapi buahnya kecil-kecil. Ya. Apa langkah ke depannya menurut ekologi yang ada di Batam? Terima kasih, Bapak. Oke. Jadi kalau di Batam dengan keadaan seperti itu, kita bisa bikin nanti khusus untuk Batam ya. Itu kita buat namanya bioaktivator. Jadi bioaktivator gini, kombinasi ini saya kirim ya. Nanti Bapak ambil tanahnya yang mengandung bauksit AD, karena di situ banyak mengandung hayati. Cuman hayati yang loyo, Pak. Oh. Ya, bakteri yang loyo. Nanti saya kasih arahan, nanti Bapak kultur di dalam tong ya. Nah, nanti dari air kulturnya itu Bapak siramkan. Kalau pohonnya udah besar, 5 liter per minggu di perakarannya. Nanti bakteri yang ada di tanah tadi yang loyo kita kuatkan, sehingga nanti dia akan menyuburkan tanahnya, Pak. Amin, amin. Ya, saya soalnya lakukan, saya ahli limbah. Ya. Saya dulu perusahaan saya di Malaysia kalahnya sama COVID. Saya tangani limbah dengan cara demikian. Masalah, jadi gini konsepnya. Saya punya pengalaman nanam padi di Merauke tahun 2008. Tanah di Merauke itu pH-nya 5. Semua ahli katakan harus pakai dolomit. Sementara dolomit itu harus ambilnya di Jawa, Pak. Iya. Untuk naikin pH. Nah, saya berpikir, ya, Merauke begitu luas. Ya. Masalah yang di Merauke serta-merta harusnya Tuhan kasih solusi di situ, bukan di Jawa. Iya. Nah, akhirnya saya cuma cari lahan tanah yang hitam, yang berbau. Lalu saya ambil, saya kultur pakai, waktu itu pakai produk saya juga, pakai gula. Lalu saya siram ke sawahnya. pH-nya naik dari 5 naik ke 6. Lalu saya bisa panen tanaman pertama padi saya. Saya tanam 4 hektar. Itu kita panen 8 sampai 12 ton. 2008. Wow. Ya, jadi masalah di Bapak di Batam bukan kita harus pakai produk dari luar Batam. Ya. Jadi dari tanah itu yang mengandung bauksit itu kita kultur. Nanti cara kulturnya nanti saya akan bimbing di grup supaya semua belajar. Baik. Karena di Indonesia luas. Setuju nggak Pak Yefta kalau bikin grup Pak Yefta supaya betul-betul jadi berkat apa yang saya sampaikan ini. Dan saya siap menabur, Pak. Amin. Begitu. Ya, ada pohon apa lagi, Pak? Satu lagi, Pak. Saya itu kan di Batam itu kan dia terdiri dari 3 lapis tanahnya. Iya. Permukaannya 10 cm itu hitam. Ya. Kemudian bauksit seperti batakoh itu di bawahnya. Ya. Kemudian 1 meter di bawahnya berpasir. Ya. Saya sudah coba merekayasa tanah, Pak, dengan ilmu YouTube kata orang. Jadi saya ambil tanah vulkanik dan tanah yang hitam dari yang subur, saya coba rekayasa. Nah, puji Tuhan ada perubahan sedikit, tapi tidak terlalu cepat perubahannya. Nah, saya belum tahu untuk langkah selanjutnya sampai saya belajar membuat BD 500, Pak.
Ya, Cuman saya belum berhasil yang lain-lain. Saya lihat Bapak sangat berhasil tadi lihat di foto-fotonya. Terima kasih, itu aja Pak. ya, kita nanti buat riset sama-sama Pak. Nanti saya bimbing lewat WhatsApp. Dan saya yakin berhasil Pak. Karena Amin. saya banyak tanganin limbah-limbah. Bahkan saya tanganin pengalaman di Malaysia, limbah nuklir saya tanganin Pak. Oh, wow. Ya, ada data dari lembaga atom. Kalau nggak orang banyak mungkin nggak percaya, tapi saya bilang bakteri ada di dalam limbah nuklir dan terbukti bakteri itu bisa dikembangkan. Ya, jadi kalau kayak kasus tanah bauksit, saya yakin Tuhan pasti buka untuk kita. Karena masalah itu solusinya ada di situ, bukan di mana-mana. Itu selalu Tuhan kasih. Karena kayak kita nih, kita punya masalah kita besar. Yang Ya. tahu menyelesaikan masalah bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya, betul Pak. Betul nggak? Setuju. Secara rohani seperti itu, Pak. Betul nggak? Betul Pak. Terima kasih banyak Pak pemaparannya. Semoga Ya nanti ya, saya baik. bikin di grup kita akan ngobrol ya. Kita akan bahas ya. Baik. Terima kasih Terima Pak. kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, baik. Tuhan berkati. Berikutnya karena waktu berjalan terus, tinggal 30-40 menit lagi, saya minta Pak Yosef Juniarno. Silakan Pak. Baik, terima kasih Satu Pak. pertanyaan ya. Satu pertanyaan saja. Pertanyaan saya gini, ketika kebun kita tidak pakai pupuk kimia dan pestisida, apakah hama dari kebun tetangga tidak akan menyerbu masuk? Kan di kebun tetangga masih disemprot pestisida. Karena pengalaman saya, tanaman sayur saya di Batu, ya sudah lama, sudah berapa belas tahun lalu, itu hancur karena diserbu hama dari kebun tetangga yang disemprot pestisida. Tapi saya cukup berbangga ketika menanam lagi di lereng Gunung Kawi yang problem utamanya itu kabut tebal. Sempat diserang Phytophthora di tanaman kentang dan bawang. Itu sampai 3 kali baru menyerah, baru give up. Sementara kebun-kebun yang lain di sekitar itu serangan pertama sudah KO semua. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yosef. Pak Yudo, Yang saya tanam, Pak, bukan teman, tapi dosen saya. Oke. Iya, gimana Pak? Gimana Pak Pang? Iya, jadi gini Pak Yosef. Saya bantu petani yang di Kintamani, yang di Bedugul, itu tetangganya masih konvensional, Pak. Ya. Tetangganya masih semprot pestisida 3 hari sekali, Pak. Tapi nggak nyerang ke kebun kita, Pak. Jadi gini, saya sendiri belum tahu. Saya lagi meneliti berdua dengan Yuda Udayana, dengan Profesor Yohanes. Itu kita mau teliti ada apa aroma daunnya, ada apa di aroma daunnya, sehingga kutu kebul matrip nggak suka, Pak. Terus layu fusarium nggak ada. Ini ya, ada yang di kubis aja. Petani yang di Kintamani bilang kubisnya itu kena namanya canda api. Jadi sejenis jamur. Dan kalau kena itu biasa nggak ketolong. Pakai pestisida yang paling kuat sekalipun nggak ketolong. Tapi dia bingung. Memakai konsep saya tiap minggu dikocor, itu kubisnya dari umur 38 kena serangan sampai umur kemarin 76 hari enggak nyebar. Spotnya tetap di situ dan enggak membesar. Dan tanaman tetap sehat. Jadi jawabannya adalah saya sendiri nggak ngerti ya kenapa tanaman yang memakai konsep saya dikocor itu tidak disukai sama hama penyakit. Saya tidak paham. Cuma karena saya bukan seorang ilmuwan, maka saya ajak dari Udayana, Profesor Yo dari Udayana untuk bantu sama-sama bikin penelitian. Untuk menjawab ada apa dengan, alat itu yang saya pakai, itu yang bisa menjawab kenapa. Oh, kalau ada kena penyakit, pH-nya tuh lebih rendah.
Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi datanya saya belum sempat bisa share, tapi yang saya mau kembangkan ke petani itu bukan data, tapi yang saya buktikan adalah data itu buat kami, tapi buat petani adalah bukti bahwa mereka dengan memakai metode yang kita kembangkan, tidak biaya tidak meningkat malah menurun, dan hasil panen meningkat bisa sampai di atas yang konvensional. Jadi kalau dengan pertanyaan Pak Yosef itu ya aman Pak. Jadi tetangga kiri kanan masih pakai, kita nggak khawatir, tanaman kita utuh. Karena yang saya pakai semua ini adalah petani konvensional di antara petani-petani konvensional lain. Begitu gambarannya Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya Pak. Ya. Nanti kita siap kolaborasi kalau memang Bapak berminat untuk sama-sama kita belajar kembangkan di Batu Ke ya. depan tidak di Batu lagi, Pak. Ke depan dan sudah mulai. Saya sebenarnya di Sumba. Saya kemarin 18 tahun di Sumba. Terus baru pindah ke Tangerang, tapi juga akan tetap layanan ke Sumba lagi. Terima kasih. Saya punya staf orang Sumba ada 5 orang. Oh ya, iya Ya. banyak orang Sumba di Bali. Iya. Oke, Baik. terima kasih Pak Yosef. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Yosef. Terima kasih juga Pak David. Berikutnya saya langsung saja, yaitu Bapak Johnson Sinambela. Silakan Pak Johnson. Iya Pak, selamat malam Pak David. Malam Pak Johnson. Iya, salam Pak. Saya mau tanya Pak, ini kan kebetulan tanah kami itu pH-nya 4 sampai 5. Terus itu tanah itu bekas pohon kayu ulin, mungkin Bapak tahu kayu ulin, kayu besi ya yang sering dipakai istri zaman dulu ya. Itu terus saya punya pisang tuh hampir 2 tahun Pak nggak mau tumbuh. Bagaimana Pak caranya untuk menaikkan pH? Itu aja Pak pertanyaannya. Makasih. Kalau naikkan pH, pengalaman saya ya, memang yang paling cepat itu pakai dolomit, tetapi dolomit itu pendek. Ya. Ya. Jadi caranya adalah Bapak carilah di tanah tersebut yang kita ambil tanahnya yang sedikit becek dan sedikit berbau. Oke. Itu nanti kita kultur, Pak. Oh gitu. Nanti cara kulturnya nanti saya ajari lewat grup ya, supaya sama-sama belajar. Nanti Bapak siramkan aja, ya. Itu nanti secara berkala disiramkan, nanti pH-nya naik, Pak. Oh gitu, siap. Jadi masalahnya di tanah tersebut, ekosistemnya kurang baik. Jadi konsepnya gini, saya nanam di Papua itu sama sekali tidak pakai kapur dan berhasil. Oke. Dan berhasil Pak, pH-nya langsung naik Pak. Jadi banyak orang ahli-ahli dari dikirim ke sana, semuanya bilang kapur. Sementara kalau pakai dolomit atau kapur, itu paling tidak 4 ton, 1 hektar. Nah, dari Jawa dikirim ke Papua ongkosnya berapa? Belum ongkos pikulnya. Nah, saya pakai metode dekultur, selesai masalahnya Pak. Oke. Jadi nanti di tempat Bapak, di daerah mana Pak? Di Balikpapan Pak, di Balikpapan. Kebetulan itu tanahnya punya tentara Pak, jadi untuk ketahanan pangan ceritanya kita. Itu tidak dipersiapkan ya. Kalau dikasih kesempatan, kita bisa buat. Jadi bisa juga caranya kita bikin pot ya. Jadi 50 kali 50 kali 50 kita gali, karena kita kasih tanah subur, nah kita tanam, itu juga bisa. Nanti akarnya akan, tapi tetap dengan air kultur itu yang kita siramkan, itu yang akan membantu. Oke. Ya, nanti kita di grup ya minta tolong sama Pak Yefta izinnya untuk kita. Baik. Terima kasih Pak David, Pak Yefta. Oke, Pak. Terima kasih Pak Johnson. Baik. Memberkati juga Bapak Ibu, ini ada peserta dari Ambon, karena dari Ambon ini kan beda 2 jam dengan kita, maka kita dahulukan dulu dari sebentar ya. Pak ini Stephen Teurupun, silakan Pak Stephen dari Ambon.
Saya ke sana sudah 9:30 nih. Silakan Pak Stefan. Bali baru setengah 8. Iya, saya baru setengah sana sudah 9:30. Pak Stefan sudah ada? Saya panggil terakhir Pak Stefan. Mana Pak Stefan? Ya, selamat malam Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya Malam Pak Stefan. ya, selamat malam. Malam Pak David, luar biasa. Terima kasih. Ini saya sudah mendengar, menyimak. Saya mau bertanya saja Pak, saya lagi bertanam itu alpukat. Ya. Alpukat, tapi belum berbuah. Umur Mungkin berapa? ini sepertinya sudah 3-4 tahun Pak, sudah tinggi. Ya. Bagaimana supaya dia bisa tumbuh, berbuah lebat? Ketinggiannya Dan buah berapa lebat. Pak? Ya, Ketinggian tanah berapa? Kenapa berapa mdpl? saya tidak mengukur Pak, karena tidak punya alat. Bukan, maksudnya Bapak di daerah pegunungan, bukit atau di pinggir Ya di laut? bukit Pak, di bukit. Bukan di pinggir laut, bukan dekat laut, bukan. Bukan. Oke. Di agak di bukit. Jadi Oke. tanaman saya itu sudah tinggi-tinggi tapi belum berbuah. Bagaimana supaya bisa berbuah? Lalu kalau mau boleh saya miliki pupuk itu Pak yang tadi Bapak tunjukin itu, Bisa. yang sederhana saja ya. Iya. Itu saja Pak dari saya. Terima Ya. kasih Pak. Oke, nanti saya buat di grup ya Pak ya. Jadi Iya Pak. produk ini sederhana, tapi cara bikinnya rumit. Iya Ya, Pak. ini juga sederhana tapi rumit. Jadi konsep saya, biar yang rumit saya, petani yang sederhana pakainya. Ya, nanti itu caranya ada nanti di bor batangnya kita isi dengan ini 3 mili, terus sama nanti dikocor tiap minggu ya, supaya nanti langsung keluar buah ya. Saya sekarang lagi tangani di Bali pohon durian yang nggak berbuah. Ini udah dapat laporan udah mulai berbunga, baru 3 bulan ya, gitu. Jadi konsep saya nggak punya kebun, tapi punya panen. Iya. Dengan bantu Bapak nanti nggak punya kebun alpukat, tapi punya alpukat dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Theo. Ya baik, kita akan segera, ini waktu berjalan terus. Nah, saya berikan 4 orang saja untuk raise hand. Sudah selesai 4 orang ini. Dahulukan dulu ini dari Pak Samiko Tambunan. Pak Samiko Tambunan, silakan Pak Samiko. Silakan. Baik. Ya, Suara saya, singkat Pak. jelas padat pertanyaannya. Terima kasih Pak David, paparannya tadi luar biasa. Posisi saya itu di Parung Panjang Kabupaten Bogor, itu kurang lebih di Legok ya. Memang tanah di sana kan sudah cukup rusak ya. Jadi kita di sana itu bom. Nah itu hanya kecil. Jadi kira-kira untuk mengaktifkan tanah itu, kira kita bisa berbuat apa sih dengan pupuk yang Bapak berikan itu Pak? Ya, nanti dimasukkan ke grup nanti Pak ya. Ya, dimasuk di grup. Kita akan diskusi teknis di grup ya Pak ya. Tapi prinsipnya saya biasa tangani tanah tandus Pak. Jadi nanti saya kasih solusi Pak. Ya. Tahun 2005 saya bantu Gubernur Fadel di Gorontalo tanam jagung. Itu daerah tandus Pak. Saya bisa panen 14,7 ton jagung. Ya. Gitu. Jadi bisa Pak. Nanti kita akan di grup ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pendek Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tambunan. Baik. Ya. Tinggal 2. Gimana ini langsung nih Imade Rupus. Dari Bali, Pak Imade.
Apakah Bali bisa ketemu di Bali. bisa ketemu aja di Bali ya, Iya, Pak David ya? bisa ngopi Baik. di rumah. Nanti saya Iya, bikinin baik. sup ayam 7 menit. Oke, baik. Berarti tinggal ini Pak Abraham Nathan. Silakan Pak Abraham. Oke, terima kasih. Luar biasa nih, Videonya. David. Ya, saya sangat beruntung ini hari ini boleh mengenal Pak David. Terima Saya kasih. ini ya, saya berkebun aja ya, tanaman saya mangga dan saya punya kesulitan karena mangganya kecil-kecil. Saya lihat tanahnya itu ya, tanah liatnya banyak mengandung tanah liat dan juga saya bingung oleh karena saya melihat ada banyak hama yang mengganggu tanaman mangga saya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya menghadapi tanah yang banyak mengandung tanah liat. Terus yang kedua tadi saya kan dengar ada pemakaian gula ya. Apakah memang gula itu bisa dipakai sebagai pupuk? Selama ini saya belum pernah pakai ya. Yang saya tahu itu ada orang yang pakai terasi atau semacam itu untuk pupuk. Nah, yang selanjutnya juga saya punya saudara yang punya tambak di negara di Bali itu. Saya ingin tahu itu sejauh mana itu. Apakah bahan yang sama untuk pohon itu juga dipakai untuk tambak udang dan tambak ikan. Jadi terima kasih. Saya bertanya itu saja. Terima kasih. Oke. Untuk tanaman Bapak ya, itu nanti aplikasinya saya akan arahkan di grup cara buat kulturnya. Jadi Ya. gula itu dipakai untuk nutrisi bakteri, Pak. Pakainya Oh, sedikit kok. Saya bukan bikin tanamannya. untuk 1 ton aja cuma 1 kilo, Pak. Oh Ya. iya. Jadi nggak ada artinya sebenarnya. Cuma starter aja. Ya. Oh Jadi gula itu bukan sebagai pupuk, cuma sebagai starter. oh Ya. iya. Jadi itu. Lalu untuk di mangga nanti Bapak kalau tanaman itu udah besar, agak besar, itu kita dibor ya, disuntik. Nanti cara suntiknya saya kasih tahu. Oh Lalu iya. suntik dengan memakai ini Ensak 501 ya. Oh iya. Lalu untuk di negara tambak saya punya metode lain. Nanti mungkin dikasih kesempatan kalau memang dibutuhkan, saya ini punya banyak hal yang saya bisa bagikan ya. Saya juga bikin tambak itu bukan cuma sekedar bertambak, tapi saya bikin metode, bikin konsep yang 100% bahannya semua saya yang kembangkan. Dan keberhasilan panennya di Bengkalis kemarin itu target 7 ton dapat 10,7 ton. Ya, nanti itu dijelaskan karena itu butuh satu sesi lagi untuk itu. Dan saya juga bina peternak babi untuk bisa menghasilkan babi bebas kolesterol. Ya, kalau ayam saya tidak memakai vaksin, tidak memakai antibiotik. Nanti saya akan siapkan materinya untuk nanti pada sesi berikutnya nanti Pak Handoyo mungkin akan atur jadwalnya. Tapi yang jelas bahwa kita akan siapkan materi-materi yang dibutuhkan karena semua konsep yang saya kerjakan adalah kita menjawab kebutuhan. Maka saya judulnya kan tadi pertanian organik solusi pertanian masa depan. Jadi betul-betul yang saya buat adalah inovasi yang dibutuhkan. Ya, seperti saya pelihara ayam petelur produksi tinggi, pakannya irit, plus telurnya saya bisa jual Rp5.000 per butir dan habis tiap hari. Ya, nanti caranya seperti apa kita akan ceritakan. Terus ayam bisa dimasak 7 menit, dibikin sup, sudah matang dan enak. Nah, konsep-konsep seperti itu saya memang pengen share dengan bapak-bapak di PIT untuk bisa membangun ekonominya di daerah. Ya, jadi buat saya
mengembangkan satu konsep yang memang dibutuhkan semua orang. Ya, saya juga nanti juga punya keahlian sebagai terapis yang nanti akan bikin sesi yang berikutnya. Saya ahli saraf kejepit, ya. Jadi bisa dilihat nanti di akun saya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi buat di grup nanti setiap masalah, setiap itu kita bisa diskusikan di grup, dan setiap kasus nanti cara ngatasinnya juga saya akan berikan parsial spesifik ya per item. Begitu. Saya rasa waktu yang diberikan sama Pak Handoyo sama Pak Yefta sangat luar biasa hari Ya, ini. Saya diberkati terima kasih. sekali. Ya. Terima kasih banyak diberkati. Baik. Ya, itu kan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abraham. Ya. Ya, ini yang terakhir, yang puncak ini ya, Bapak Pendeta Agus Catur. Bagaimana Pak Catur, sudah siap pertanyaannya bersama-sama dengan anak-anak yang belajar pertanian di Mojokerto? Ya, Nah, siswa Pak ini. Ruben Pak, silakan. Selamat malam Pak. Ayo. Malam. Kebetulan saya masih baru belajar tentang pertanian, jadi saya izin bertanya. Saya masih bingung itu tentang konsep yang kalau organik sekaligus organik, kalau yang non organik sekaligus non organik. Bagaimana kalau kita memixkannya Pak, menggabungkan? Apakah itu memungkinkan, dan apa dampak keberlanjutan dan jangka panjangnya itu Pak, untuk kandungan di dalam tanah, unsur haranya, atau mungkin untuk kita yang mengonsumsinya, begitu Pak. Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, sangat ini. Jadi gini, di mix itu boleh-boleh saja, ya. Cuma cost-nya jadi meningkat. Karena pada petani ini kan jadi dilema. Cost biaya tanam naik, pupuk naik, plastik mulsa naik, pestisida naik, tapi harga komoditasnya nggak naik. Semua ditentukan market. Maka kalau petani dari awal tidak efisien, maka yang terjadi adalah kita bisa hilang keuntungan. Nah, konsep yang saya kembangkan 100% tanpa memakai pestisida, tanpa disemprot. Tapi saya juga menjawab kebutuhan petani. Karena petani kalau disuruh nggak semprot, gatel. Maka akhirnya saya bikin nama produknya ini Biarin. Ya. Jadi Biarin. Namanya aja Biarin tuh adalah apa? Disemprot biarin aja, nanti hamanya habis sendiri. Ya, itu tujuannya supaya petani tidak menggunakan pestisida. Jadi kalau masih kombinasi, maka yang terjadi imun tanamannya nggak sekuat kalau 100% organik. Makanya ini sesuatu yang perlu dipelajari lagi, karena saya 1 tahun ini saya sudah lakukan, saya sendiri masih belum dapat jawaban kenapa tanamannya nggak kena hama, nggak kena layu fusarium, nggak kena Phytophthora, nggak kena patek, nggak kena lutu kebul, ulet pun mati. Ya, ulet matinya pelan-pelan 1 minggu. Setelah disemprot Biarin, uletnya mati 1 minggu, jadi mumi. Ya, jadi kurang lebih gambarannya begitu. Jadi kita membuat supaya biaya tanam tuh jadi murah. Bayangkan, tenaga kerja untuk nyemprot nggak murah. Kalau di Bali, di Kintamani dan di Bedugul 3 hari sekali disemprot. Nah, itu udah kita bisa hilangkan. Makanya ada testimoni dari petani yang saya bina, dia bilang, terima kasih Pak David, saya sudah buktikan 80% efisiensinya, dan harga sayur hijaunya diterima sama tengkulak 15.000, sementara sayur yang lain diterima hanya 3.000. Ya, jadi dia bilang produktivitasnya meningkat, harganya meningkat, biayanya menurun. Makanya boleh dikatakan apa yang saya lakukan ini banyak orang nggak percaya.
Dan saya senang kalau banyak orang nggak percaya. Kenapa? Saya dikasih kesempatan untuk membuktikan apa yang saya klaim. Maka kalau ada yang datang ke Bali, dengan senang hati saya akan ajak keliling untuk ke kebun-kebun saya. Kemarin tamu saya dari Malaysia, profesor dari Malaysia, saya ajak keliling dan dia ngobrol langsung dengan petaninya. Tidak ada rekayasa, langsung ngobrol, dan petani dia kaget. Pak David, you luar biasa ya. Kenapa? Petaninya semuanya fanatik sama kamu. Begitu. Jadi saya bilang, kenapa? Saya fokus layani mereka sampai mereka betul-betul bisa lepas dari kimia. Jadi tiap minggu saya cuma di WhatsApp saya tanya, sudah dikocor belum? Sudah dikocor belum? Cuma itu aja. Jadi aplikasinya cuma dikocor tiap minggu. Dan setelah itu lihat hasilnya. Nggak usah kita pikirin. Maka boleh dikatakan, makanya judul saya selalu bertani organik itu sungguh menyenangkan. Ya, jadi boleh dikatakan saya sangat senang kalau bisa kirim sampel. Ya, nanti ongkosnya tinggal ditanggung masing-masing. Nanti setiap peserta nanti saya akan kasih sampel produk yang kecil ini 200 gram sama yang 10 mili. Yang ukuran 10 mili untuk bisa dicampur jadi 400 liter air. Ya. 200 liter air. Bisa dipakai buat bertani cukup. Produk yang murah meriah dan betul-betul sangat senang kalau banyak yang mau coba. Supaya kita diberkati sama-sama. Oke? Amin. Baik. Baik Pak Pang. Bapak Ibu, sekian dulu karena waktu kita terbatas, tetapi tidak mengurangi rasa keinginan tahun Bapak Ibu tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Pang David. Tentunya nanti Bapak Ibu akan diberikan satu grup, jadi bisa bertanya di situ lebih banyak lagi dan bisa berkolaborasi dengan Pak Pang, dan kita akan bersama-sama diberkati dan memberkati. Wow, terima kasih Pak David. Terima Pak kasih David. Pak Esta. Ya. Luar biasa. Ya, Pak David, sebelum kita tutup, mungkin ada satu kesimpulan yang Pak David akan berikan kepada kita semuanya. Setelah itu kita akan masuk dalam pujian dan kita akan tutup webinar kita pada sore hari ini. Silakan Pak David. Oke, saya punya moto, inovasi membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inovasi pertanian organik, solusi masa depan pertanian Indonesia. Sesuatu yang nggak mungkin, kita bisa bikin menjadi mungkin dan memberkati kita semua. Ya, kita akan melalui PIT, kita akan menghasilkan pertanian organik dan hasil panen yang sehat, menyehatkan banyak orang, sehingga konsumen bisa mendapatkan produk-produk berkualitas yang betul-betul bebas dari residu bahan kimia. Dan itu menjadi mimpi saya, dan bersama PIT kita jadi berkat buat Indonesia. Amin. Terima kasih. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Itu luar biasa nih. Ini statement yang harus kita lakukan, karena sesuatu yang tidak mungkin kalau kita bisa kelola, kita bisa ekspor, maka menjadi mungkin. Sekarang yuk kita berikan jempolnya semuanya, yuk. Jempolnya semua buat Pak Pang David semuanya ya. Wow, terima kasih semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan kita akan masuk di dalam pujian penyembahan. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta Bapak kembali lagi ya, saya minta ya Bapak Referen Akmaludin untuk bawa kita tutup dalam doa setelah pujian ya. Silakan Merna. Baik, terima kasih Pak Yepsta. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia. Kita sampai di penghujung daripada webinar kita malam hari ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung Senin depan dengan tema kita 2 terobosan padi bergizi bersama narasumber kita Dr. Ines Loidin dengan waktu yang sama pukul 5 sore dan juga dengan link yang sama.
Dan kita akan segera mengakhiri pertemuan kita malam hari ini Bapak Ibu. Kembali satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Silakan Kak Joshua. Ya, baik, silakan Pak Aludin. Unmute Pak, ya silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah engkau dalam gerejamu, diberkatilah engkau dalam persekutuan-persekutuanmu, diberkatilah engkau dalam perkumpulan-perkumpulanmu. Apapun yang kau perbuat, kau akan beruntung dan berhasil. Anugerah cinta kasih Allah Bapa di sorga, pengajaran dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus Gembala Agung, sukacita damai sejahtera menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang menjemput sale-salenya di awan-awan. Maranatha Gloria, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Maludi. kasih, Tuhan berkati. Ya, Salam, juga ketemu Bapak lagi di Prabu. grup yang sama. Ya, baik. Haleluya. Terima kasih Shalom, Bapak. shalom. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Berkati memberkati. semuanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom.